Halo, bersama kami di Bincang Pasutri, Bincang-bincang suami istri edisi. suka duka menjadi perantau. Oke, Kebetulan silakan. kita kan keduanya perantau ya ini, jadi bisa membicarakan tentang perantau. Gimana suka dukanya? Bapak dulu. Oke, kalau dari aku sih dukanya, duka dulu biar ada suka nanti juga. Dukanya sih apa ya, lebih ke jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jadi harus kuat menahan rindu. Sukanya banyak karena di sini juga ada saudara meskipun jauh di Bogor, tetapi pada saat awal adaptasi di Jakarta beliau sangat membantu dalam proses adaptasi itu, menemani, mengantar ke sana ke sini. Terus di tempat kerja dulu awal merantau juga teman-temannya asik, jadi udah langsung bisa akrab, bahkan ya seperti keluarga baru, keluarga kedua di perantauan ini. Itu sih. Tapi yang jelas sukanya ketika merantau mendapatkan jodoh. Mendapat jodoh ya, Iya. bonusnya jodoh. Saya, Ya. kalau saya itu dari lulus SD udah merantau. Jadi dulu SMP, SMA itu keluar kota, nggak terlalu jauh sih, maksudnya ke kota buat sekolah gitu kan, ada sekolah di sana yang bagus, jadi kita sekolahnya di sana. Jadi SD SMP SMA sudah merantau, terus kuliah merantau lagi ke Jogja gitu. Jadi rasanya sudah terbiasa berpisah gitu ya dengan orang tua, atau berpisah itu sudah ada rasanya. Terus habis itu lulus di Jogja, rencananya dulu pengen ke Papua atau ke Kalimantan gitu, cita-citanya begitu, tapi tidak jadi, akhirnya ke Jakarta gitu. Pertama kali penempatan tuh di Jakarta Utara, itu di sekitar Pasar Ular, Semper gitu. Mungkin teman-teman ada yang dari sana, hai gitu, perkenalkan saya mantan anak Jalan Walang, walaupun nggak terlalu lama, cuma 1 tahun di sana. Merasa shock gitu, itu ada masanya waktu itu agak kaget gitu dengan suasana sekitar gitu, masih butuh penyesuaian. Tapi tidak lama di sana, hanya 1 tahun saja, terus pindah ke Jakarta Timur, situ bekerja sampai akhirnya bertemu jodoh gitu. Jadi kalau dukanya ya, dulu waktu kuliah tuh paling hanya berapa kali ketemu dengan orang tua dan keluarga gitu. Tapi sekarang lebih sering, kalau sekarang jadi karena sudah bekerja ya, sudah gede semua, jadi lebih sering. Jadi dukanya ya jarang bertemu keluarga, paling hanya by phone, ada video call gitu. Terus habis itu sedih, kalau lagi berjuang tuh ya sendirian, maksudnya nangisnya ya sendirian gitu ya, nangisnya sendirian gitu. Terus habis itu apalagi ya, kadang-kadang ada masa-masanya lagi kesepian tuh, misalnya lagi tidak mudik, terus habis itu pas lebaran teman-teman itu lebaran pada mudik kan biasanya tuh, kadang-kadang aku nggak mudik tuh, kalau itu rasanya kayak sepi banget, jadi kayak sedihnya gitu kadang di kosan gitu. Itu merasakan juga sih dukanya. Tapi sukanya juga banyak, aku tumbuh berkembang itu semakin dewasa di tempat tuh ya, di Jakarta itu banyak sekali merubah karakter ya. Jadi mulai berkembang dari cara pikir, dari cara pandang, macam-macam lah gitu. Itu karena di Jakarta berjumpa dengan banyak sekali orang, terus ketemu dengan teman-teman yang akhirnya menjadi saudara buat kita di perantauan. Terus jadi punya ya mengembangkan skill gitu ya, terus di sini itu ya ada banyak sekali ini yang bisa kita eksplor sebenarnya kalau kita mau gitu ya. Tapi kadang-kadang yang habis di waktu di jalan gitu, seperti itu. Terus so far dulu tidak pernah expect bakal membangun keluarga, terus tinggal di sekitar sini di area Jabodetabek ini dengan suami, merintis dari nol, dari awal gitu ya bersama suami. Dulu mikirnya bisa nggak ya gitu, tapi ternyata kita berdua bisa ya. Bisa. Gitu. Kalau Mas David tuh ada saudaranya satu, ada bule gitu, tapi kalau aku dari di Jogja dulu juga udah sendiri gitu.
dan sekarang tidak sendiri lagi karena ada suamiku gitu. Jadi kalau sekarang karena sudah berkeluarga ya suka dukanya ya ditelan berdua, jadi lebih ada temen ya, bisa saling menguatkan gitu. Kan bisa sharing. Betul, bisa sharing, bisa curhat, bisa cerita-cerita. Jadi kalau suka dibagikan, kalau duka juga dibagikan gitu buat kita total bersama. Gitu teman-teman. Jadi pesan-pesannya Bapak. Bagi teman-teman yang mau merantau, siapkan mentalnya, Skillnya. skill mental. Tapi yang perlu digarisbawahi juga, perantauan itu atau menjadi perantau itu tidak selalu menakutkan seperti yang kita bayangkan. Sama aku dulu juga ketika mau merantau juga bayangannya Jakarta nyeremin, Iya. nakutin dan lain-lain. Bahkan dulu pernah punya prinsip kalau ngapain di Jakarta, di Jogja juga bisa sukses. Tapi ternyata Tuhan menuntun ke Jakarta. Ya itu proses Tuhan, kita nggak ada yang tahu, tapi ya nikmati aja. Benar apa yang dikatakan istri saya tadi, bahwasanya ternyata Jakarta banyak cerita yang bisa kita bagikan, bisa kita menjadi pengalaman yang baik, bahkan membentuk karakter kita untuk menjadi lebih kuat, mental yang kuat karena proses perjalanan di Jakarta ini. Tidak semenakutkan itu, tetapi juga tidak bisa datang tanpa bekal apapun, tanpa kemampuan, tanpa skill atau mungkin pendidikan gitu ya. Jadi tetap semuanya tidak bisa asal datang, tidak bisa asal merantau, tetap harus punya persiapan yang matang. Begitu teman-teman. Mungkin ada yang ada apa yang juga mau memberikan suka dukanya gitu ya mengenai perantauan, boleh di kolom komen. Oke teman-teman, salam merantau, salam semangat buat anak merantau, semangat selalu, sampai jumpa. Dadah, God bless you. God bless you.